Oke guys, kita lanjutkan. Kita sekarang akan belajar mengaplikasikan bagaimana cara menghitung goodwill dan excess fair value untuk pembelian saham yang dicatat dengan metode apa? Dan metode konsolidasi ya. Oke, kita mulai. Nah, kalau di video sebelumnya Pak Eci sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita menghitung goodwill. Apabila apa? Apabila kita membeli sahamnya di atas 50% ya. Dan tadi disederhanakan tuh book value-nya sama dengan si fair value ya. Nah, bagaimana kalau kita book value-nya tidak sama dengan fair value ya? Nah, gimana tuh? Nah, oke, kembali lagi ke konsepnya goodwill. Kok goodwill sih? Salah. Apa? Cost ya. Kita bandingkan dengan si fair value, baru kita bandingkan dengan si book value-nya gitu ya. Nah, cost dengan fair value itulah goodwill ya. Fair value dengan si book value itulah yang namanya Indonesia. Oh, salah ya. Itulah yang dinamakan excess fair value. Nah, seperti ini ya, guys. Nah, jadi kalau yang contoh sebelumnya ini nggak ada gitu ya, yang excess ini tidak ada ya. Sekarang kita munculkan bagaimana kalau ada. Nah, kayak kita baca ya. Di sini dalam hal perusahaan mengakuisisi membayar harga perolehan lebih dari nilai tercatat ya atas selisih tersebut sebenarnya harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya dan sisanya dialokasikan kepada goodwill. Aduh, kepanjangan lah pokoknya intinya seperti ini timelinenya ya. Jadi kalau excess apa cost lebih dari fair value maka goodwill, fair value lebih dari value maka itu adalah excess. Excess ini kalau akan kita alokasikan ke mana? Ke aset and liability gitu ya. Apa aja? Nah, kita lihat di sini. Nah, oke, jadi kita kembali lagi ke konsep yang namanya konsep over value sama konsep under value. Ya, kapan dikatakan under? Ketika book value lebih kecil dibandingkan fair value. Ya, nah baik untuk aset maupun liability. Ya, kalau untuk aset, kalau ketika book value dia lebih kecil daripada fair value-nya, maka kan turun gitu ya. Ketika kayak gini kan, sorry, kalau dia book value lebih kecil itu kan berarti fair value lebih besar. Maka grafiknya adalah naik gitu ya. Book value menuju fair value gitu kan ya. Nah, kalau konsep aset maka ini menguntungkan. Maka nanti equity investment akan bertambah gitu ya. Tetapi kalau untuk liability book value-nya lebih besar daripada lebih kecil daripada fair value, nah ini rugi ya. Kenapa? Utangnya makin gede, makin bayar mahal nantinya ya. Ya makanya nanti akan mengurangi si equity investment. Nah, kalau positif equity investment di debit, kalau negatif equity investment di kredit. Ketika ada excess value maka akan ada amortisasi. Nah, amortisasinya tinggal dibalik. Berarti yang tadi debit menjadi kredit, yang tadi kredit menjadi debit, gitu ya. Nah, kebalikannya, kalau book value-nya lebih besar dari fair value, maka grafiknya kan turun ya. Sehingga gimana? Kalau dari aset maka dia minus equity investment-nya. Kalau dari liability ya apa? Liability berkurang berarti bagus plus ya. Nah, maka pencatatan awalnya yang minus ini di sisi kredit, yang plus di sisi debit. Ya, nanti ketika amortisasi yang kreditnya ini ditaruh di debit, yang debitnya ditaruh di kredit. Nah, gitu ya. Itu konsekuensi dari adanya excess. Oke. Nah, sekarang itu kalau kita equity method berarti nanti ini hanya dialokasikan kepada apa Pak? Kepada si equity investment gitu ya. Nah, kalau kita konsol maka equity investment kan dihapus ya. Nah, ini nih contohnya ya, equity investment dihapus dengan ditaruh di kredit. Maka kita harus memunculkan net asetnya. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Berarti ketika ada ekses seperti ini, kita akan bikin dua jurnal eliminasi. Ya, yang pertama kita akan bikin unamortized excess ya. Pada net asset. Net asset ini berarti apa namanya? Return apa? Equity sections atau TA dikurangi total liabilities ya. Nah, baru kita kreditkan investment in S ya. Kita hapus. Nah, kita munculkan NCI ya. Nah, baru nanti eliminasi keduanya kita akan menghapus yang unamortized excess ini. Ya udah, pada apa aja gitu ya.
Ya, di sini kan kelihatan nih, inventory, land, buildings, equipment. Nah, apakah under atau over? Ya, 50 ke 60 under value. Ya, kemudian 30 ke 60 under value. Building 100 ke 180 under value. Ya. Nah, kalau equipment dari 90 menuju ke 70, maka ini over value. Nah, gitu ya. Nah, dari situ, oh ya udah, berarti itu kita totalkan saja gitu. Ini adalah total excess-nya. Excess fair value-nya adalah sebesar 100 juta. Nah, bagaimana goodwill-nya Pak? Apakah ada? Nah, kita hitung kalau gitu, ya. Nah, di sini PT Permata membeli 90% saham PT Safir akhir Desember senilai 360 juta. Berarti cost-nya 360 juta. Share kapitalnya 200 dan 50 juta. Berarti share kapitalnya adalah tinggal ditambahin, ya. Nah, ketika dengan soal seperti ini kita harus menghitung goodwill-nya. Gimana caranya? Sama kayak yang tadi, ya, seperti ini. Kita identifikasi dulu investment cost-nya berapa? 360. Kita 100% kan. 100 per 90 dikali dengan yang 360. Ya, sama dengan berapa? 400 juta. Nah, baru dari sini kita bisa mengetahui investment dan fair value, ya. Nah, kemudian kita hitung juga ada book value-nya juga 250 juta, ya. Nah, berarti gimana Pak? Ya berarti ya gampang aja dong, ya. Ini fair value 100-nya, ini book value 100-nya. Tinggal dikurangin. Total excess ya adalah berapa? Total excess-nya adalah ini apa namanya? 150 juta, 400 dikurang 250, ya. Nah, 150 juta ini dialokasikan 100 juta kemana? Ke si neraca, ya. Nah, berarti sisanya berapa? 150 dikurang dengan 100 sama dengan 50 juta. Maka goodwill-nya adalah 50 juta. Ya udah tinggal kita bikin jurnalnya, ya. Jurnalnya seperti yang eliminasi satu tuh. Berarti kita harus hilangkan share capital, return earnings, ya, 200 sama 250. Kemudian kita munculkan unamortized expense, ya. Kemudian barulah kita hapus juga equity investment in S-nya dengan taruh di kredit, dan kita munculkan si akun NCI, ya. Nah, kemudian itu tahap pertama. Tahap kedua adalah seperti ini. Jadi tahap kedua kita menghapus unamortized excess-nya berdasarkan informasi yang ada di sini, ya. Berarti inventory kalau notasinya positif maka dia di debit, ya. Debit, equipment sendiri di kredit, gitu ya. Nah, dan kita jangan lupa memunculkan goodwill, ya. Seperti itu. Oke, nah seperti yang ada di atas. Oke, nah sekarang adalah soal langsung, ya. Saya kira untuk pembahasan 7 saya cukupkan sampai di sini. Kita akan masuk ke pembahasan 8 di video selanjutnya. Terima kasih.